kemari ke RSPP Rumah Sakit Pusat Pertamina Pusat di Jakarta Selatan ini untuk melaporkan apa yang terjadi di rumah sakit kami. Saya Dr. Lia Bartaksuma, saya Direktur PLT, Direktur Utama PBMIHC Indonesia Healthcare Corporation, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang sebetulnya sangat tidak kami harapkan. Jadi pada hari ini Senin 26 Agustus 2024 telah terjadi kebakaran di wilayah Rumah Sakit Pertamina Pusat jam 1:15 tadi, dan kejadiannya adalah di lantai 4F. Di lantai ini adalah bukan area pelayanan, jadi ini adalah digunakan untuk area kerja. Kebetulan kami sedang mengadakan renovasi dan terjadinya kebakaran di area tersebut. Pada hari ini yang sedang dalam perawatan ada sejumlah 134 orang di rumah sakit kami. Syukur alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan pada jam 14.30 tadi telah dibantu oleh banyak pihak ya, terutama pihak pemadam kebakaran Jakarta Selatan dan dari Pertamina. Ada sejumlah 7 pemadam kebakaran yang di sini, tetapi di pinggir-pinggir sana ada sekitar 20 yang sudah berjaga-jaga siap siaga di area Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jadi sekali lagi tentu kami ucapkan terima kasih pada teman-teman dari petugas pemadam kebakaran. Pasien-pasien yang sejumlah tadi yang saya sebutkan 134 orang, kami pastikan tidak ada korban jiwa, dan mereka telah ditangani dengan baik. Mereka dipindahkan ke tempat yang aman di gedung lantai 1, gedung B dan IGD. Jadi seluruh pasien telah mendapat penanganan secara baik, dan semua perawat dan dokter kami tetap standby untuk menunggu pasien-pasien tersebut sampai kondisi aman untuk bisa dikembalikan ke ruang rawat inap seperti semula. Sekali lagi kami juga menghargai ya kerjasama dan kesigapan semua pihak nih yang hadir, mungkin masih hadir dari kebakaran atau dari keamanan, yang telah memberikan dukungan dengan cepat. Nah, dan kami sekarang sedang menunggu hasil investigasi. Ya, kami belum tahu penyebab kebakaran dengan jelas, dengan detail, tetapi kami sedang menunggu dari pihak yang berwajib untuk melakukan investigasinya. Langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganan pasien telah kami jalankan, dan pada saat ini kami dari manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina, kemudian dari ASSE Holding Pertamina juga sudah ada di sini. Kami tunggu di sini sampai melihat keadaan aman untuk bisa mengembalikan pasien pada tempatnya semula. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian yang serupa ya di rumah sakit ini, dan mudah-mudahan pasien-pasien juga dalam kondisi baik sehingga dapat segera pulang ya ke tempatnya masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gedung di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini memang ada beberapa wing, ada beberapa gedung ya. Ada beberapa gedung yang memang digunakan untuk bermacam-macam. Jadi seperti di sini ini adalah lobby ya, di lobby yang sebelah sini adalah lobby, dan kemudian di atasnya ada tempat pelayanan rawat inap. Kalau IGD-nya ada di gedung yang sebelah sana ya. Ini alhamdulillah tidak terganggu sama sekali karena di sana tetap pelayanan seperti biasa dilakukan, dan sampai sekarang pun pelayanan di IGD tetap berlangsung secara normal ya. Jadi jangan khawatir kalau ada yang mau mendapatkan pelayanan IGD, tetap kita lakukan secara biasa. Nah, kemudian untuk yang wing-wing yang kena gedung yang F itu mungkin bisa diterangkan oleh Pak ini aja. Oke, jadi RSPP ada gedung A dan gedung B. Gedung A itu rawat jalan, lantai 1, 2, 3, 4. Lantai 2 untuk laboratorium, 1, 3, 4 adalah rawat jalan. Kemudian gedung B, lantai 1 dan lantai 2 itu adalah rawat jalan. Dan saat ini semua pasien kita evakuasi di gedung lantai 2, lantai 1. Kemudian di gedung B ada gedung F yang saat ini di depan gedung gedung F, dan kami di lantai 2 itu ada kegiatan tindakan ya, karena operasi, kemudian cath di lantai 2. Lantai 3 sampai lantai 7 itu adalah rawat inap. 3, 4, 5, 6, 7 rawat inap. Di lantai 4 sedang kita kosongkan karena memang sedang dilakukan renovasi. Itu mungkin. Kebakaran kan biasanya akan ada pemadaman terlebih dahulu, ada di ada ruang operasi, apakah mengganggu operasional dari rumah
Jadi tidak ada yang terganggu, kemudian operasional terpaksa kita hentikan dulu, namun tidak ada pasien-pasien yang baru dilakukan operasi. Nah, Jadi untuk operasi saat kejadian memang ada satu operasi, tetapi itu sudah mau selesai dan jarak antara lantai 4 dengan lantai 2 kan cukup lumayan jauh, jadi tinggal menutup kulit, jadi begitu selesai langsung dilakukan evakuasi ke IGD. Jadi sudah selesai dan rencana untuk operasi saat ini kita tunda sampai kondisi memungkinkan. Ya, untuk pasien yang datang ke rumah sakit tetap kita buka layanannya, jadi tetap kita layani di IGD. Dan untuk praktek sore yang saat ini biasanya untuk rawat jalan itu kita buka, sementara kita berhentikan terlebih dahulu karena lobi pendaftaran rawat jalan itu kita gunakan sementara untuk penempatan pasien-pasien kita yang rawat inap. Sampai kita lakukan pastikan bahwa rawat inap kita sudah dari investigasi dari yang berwenang itu dinyatakan aman, maka pasien akan dikembalikan secepatnya dan besok pagi layanan rawat jalan kita akan buka kembali seperti biasa. Pekerja yang renovasi di 4F? Pasien itu tadi dievakuasi kemana? Ke ruangan mana saja? Atau ke gedung mana? Ada pasien yang dibawa ke lain? Ya. Untuk pasien saat ini kita tadi 134, ya, jadi semuanya dievakuasi ke gedung B lantai 1. Memang kan dan yang untuk kasus-kasus ICU kita tempatkan di IGD, ya, yang memerlukan ventilator dan lain-lain. Gitu. Tidak ada, kita masih bisa tertangani semua, perawat kita ready dan dokter-dokter kita pun ready. Pekerja yang renovasi di 4F itu apakah kemudian ada evakuasi juga dari para pekerja yang sedang merenovasi? Ya, tentu sama seperti kasus biasa ya. Sebuah kebakaran tentu seluruh yang ada di gedung itu dievakuasi. Jadi seluruhnya sama seperti ada kebakaran pada umumnya. Semua dievakuasi, mana yang harus dirawat kembali kalau di medical ya tentu harus di tempat medical, yang lain-lain mungkin keluar gedung. Kalau dari pekerja sendiri juga tidak ada yang terluka ya yang sedang renovasi? Tidak, ya. Alhamdulillah tidak ada yang terluka maupun ada yang kasus berat. Ya, sampai tadi juga kami sudah melakukan pengumpulan data, pengecekan data. Nah, hari ini yang sekarang sedang dilakukan adalah kita menilai 134 pasien kita apakah perawatannya sudah maksimal. Jadi kalau misalnya seperti tadi ada yang di ICU yang memang butuh ventilator, kita tetap pasang ventilator di IGD. Kalau misalnya mereka ada masalah ya tentu akan kita dokter spesialisnya pun juga nunggu ke pasiennya. Perawat juga satu pasien paling sedikit ditunggu oleh 2 perawat. Jadi di sini memang kita utamakan perawat yang akan jaga maupun yang dia pagi tidak pulang dulu sampai dengan kondisi aman. Ya, jadi seluruh pasien itu dirawatnya di gedung B, semuanya di lantai 1 di bawah dan semuanya diawasi. Jadi sekarang kita sedang mendata satu persatu, jadi nggak boleh ada yang pulang gitu ya, nggak boleh ada yang kabur atau apa. 134 pasien kita kondisikan, kita pastikan bahwa tetap ada di sini. Kami juga sudah menghubungi beberapa rumah sakit ya, yang kalau memang harus dirujuk kita sudah siapkan juga. Tapi alhamdulillah sampai pagi sore, sampai jam 3 ini per hari ini kondisinya semua aman dan tidak ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit lain. Bu, ada kendala nggak Bu evakuasi ratusan pasien itu? Kendala biasanya adalah kepanikan ya. Biasanya kalau pasien kalau ada masalah begini kan biasa panik. Tapi alhamdulillah karena di rumah sakit itu selalu ada simulasi, ada latihan yang seperti biasa. Kalau petugasnya ya kami bersyukur tidak ada yang susah gitu ya. Gitu. Tapi yang paling berat adalah hanya bagaimana membujuk pasien, memberitahu pasien bahwa ini kondisi yang aman-aman aja dan kami akan melindungi mereka. Ya. Kami belum bisa menjawab karena kami tunggu dari jawaban yang berwenang tentunya. Ya, sedang ada